Oke, kita punya ringkasan film Bone Snatcher dari 2003 di sini. Sepertinya kita akan menyelami makhluk penjambret tulang dan rahasia di gurun. Ya, ini premis yang cukup keren. Dimulai dengan tim peneliti ini. Mereka di gurun Afrika dan menemukan batu aneh berbentuk telur. Tahu kan, rasa ingin tahu bisa membunuh. Mereka ganggu, tiba-tiba makhluk mengerikan muncul dan mulai menyerang satu-satu. Yang terburuk bukan cuma membunuh, cuma menyisakan tulang belulang. Lalu dokter Cek datang. Dia dipanggil untuk selidiki kejadian itu. Wah, ini kayak film alien serius padahal belum bahas kemampuan makhluknya. Gimana bisa sesuatu menghancurkan korbannya sampai habis? Cuman tinggal tulang doang. Apa itu mungkin? Nah, di situ film ini jadi menarik. Memadukan fiksi ilmiah dengan hal mengerikan tentang alam. Kecepatan makhluk ini mengurai tubuh sangat mengejutkan. Bisakah makhluk benar-benar berevolusi seperti itu? Untuk bertahan di lingkungan yang begitu keras? Ya, apalagi yang mungkin ada di luar sana. Bersembunyi di gurun, beradaptasi di luar imajinasi kita. Tepat sekali, dan makhluk ini bukan sekadar mesin pemakan tanpa otak. Ada tanda-tanda bahwa ia cerdas, bahkan strategis. Oh ya, ia bisa menghilang begitu saja, seperti lenyap ke udara tipis. Hampir mustahil untuk dilacak. Lalu ada hal tentang ratu. Itu tentang apa? Itu salah satu bagian paling menarik dari film ini. Ide bahwa ada ratu yang mengendalikan makhluk-makhluk itu. Ini menambah tingkat kompleksitas lain, seperti organisasi sosial. Sesuatu yang tak biasa dikaitkan dengan makhluk seperti ini, membuat kita berpikir tentang alam dan yang belum kita ketahui. Oke, jadi kita punya makhluk yang menghancurkan tubuh, hilang kapan aja dia mau. Mungkin juga bagian dari pikiran kolektif. Oh, dan jangan lupa soal settingnya gurun Afrika. Ini bukan gurun biasa. Punya sejarah mitologi sendiri, rasa misteri yang nyata. Menurutmu gimana pengaruhnya ke film? Setting gurunnya sangat penting. Lebih dari sekedar latar belakang. Hampir seperti karakter tersendiri. Luasnya, terisolasinya, panasnya yang menyengat. Semua itu bikin rasa rentan dan takut makin terasa. Terus mengingatkan bahwa karakter-karakter ini sendirian, di bawah belas kasihan alam yang kejam. Yang bikin ancamannya makin menakutkan kan? Maksudku, ya, kita hadapi makhluk yang beradaptasi sempurna dengan lingkungan ini. Tempat di mana manusia jelas nggak cocok, betul banget. Gurun jadi simbol ketidakpastian. Tempat di mana aturan nggak berlaku dan apa aja bisa terjadi. Ini benar-benar memicu rasa takut primitif kita. Cemas akan terekspos, rentan, tersesat di dunia tak terkendali. Soal hal tak terkendali, kembali ke batu bentuk telur itu. Dari mana asalnya benda itu? Apa sebenarnya tujuannya? Film ini tak beri semua jawaban, itu yang bikin resah. Ya, film ini sengaja biarkan pertanyaan tetap terbuka, seolah mengajak kita berspekulasi, mengisi celah dengan ketakutan sendiri. Tahu kan, ingatkan kita di dunia yang kita pikir tahu banyak, masih ada misteri, hal-hal yang tak bisa kita pahami. Bikin kita berpikir kadang lebih baik tak tahu ya. Kadang ketidaktahuan itu berkah. Apalagi soal makhluk yang bisa ubah kita jadi tulang dalam sekejap. Mungkin. Tapi manusia itu penasaran. Kita tak bisa berhenti mencari jawaban. Meski menakutkan, misteri bisa jadi sumber takjub dan kagum. Nah, karakter di film ini dapat pelajaran singkat tentang teror dan keajaiban. Mari bahas reaksi mereka terhadap makhluk pemangsa tulang ini. Kita punya dokter Cek, ilmuwan pahlawan kita, mencoba memahami dengan logika dan pengamatan. Lalu ada yang lain, didorong naluri murni, hanya berusaha bertahan hidup. Reaksi mereka tunjukkan cara manusia hadapi hal tak dikenal. Ada yang tertarik, ingin paham meski berbahaya. Yang lain menolak total, membeku ketakutan. Seringkali kombinasi keduanya. Bikin mikir gimana reaksimu dalam situasi begitu kan? Apa kamu akan coba teliti makhluknya? Apa kamu akan lari menyelamatkan diri? Atau mungkin campuran keduanya? Ini pertanyaan yang mengena bagi kita semua. Itulah yang bikin Bone Snatcher menarik. Bukan cuma film monster biasa. Ini film yang jelajahi arti jadi manusia. Kapasitas kita untuk berani dan takut, rasa ingin tahu dan naluri bertahan. Pengingat bahwa saat hadapi teror, semangat manusia bisa bertahan. Kita beradaptasi, bahkan kita temukan cara melawan. Tepat sekali. Film ini menggunakan ketegangan dan kejutan tak terduga, membuat penonton tegang. Kita selalu bertanya-tanya siapa yang selamat, siapa korban makhluknya, dan bagaimana akhirnya. Soal kejutan, ayo bahas bagaimana film ini membuat kita menebak-nebak. Satu saat kita paham makhluknya, tiba-tiba ia lakukan hal tak terduga. Seperti adegan meniru wajah manusia, sungguh menyeramkan. Elemen kejutan itu sangat penting. Tahu kan? Takut ditipu, takut dikhianati. Ini ingatkan kita. Saat hadapi yang tak dikenal, kita mudah tertipu. Yang kita kira lihat mungkin bukan kenyataan sebenarnya. Film seolah bilang, jangan percaya mata, apalagi suara malam. Terutama jika bisa melarutkan tulangmu. Benar, jangan lupa juga soal kematian mendadak.
Cara karakter dibunuh saat tak menduga menambah rasa takut. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti menunggu kejutan berikutnya, siapa yang jadi mangsa makhluk itu. Rasa antisipasi dan ketegangan itulah yang membuat film ini efektif. Bikin ketagihan, menarik ke misteri, mempertanyakan semua tentang makhluk itu. Ada makhluk mengerikan, karakter bertahan hidup, dan gurun luas penuh rahasia. Apa makna dari semua ini? Cerita yang mempertanyakan pengetahuan kita dan kekuatan jiwa manusia. Film yang membekas, bikin penasaran akan misteri di sudut bumi yang belum terjamah. Nah, kita udah bahas banyak hal, kemampuan makhluknya, setting gurun, misteri telur, dan reaksi karakter, tapi baru gores permukaannya aja. Masih banyak yang perlu diungkap soal Bone Snatcher, motivasinya, dan gimana itu mengubah pemahaman kita tentang dunia. Iya, kita udah letakkan fondasinya. Sekarang penyelaman yang lebih dalam dimulai. Kita udah bahas Bone Snatcher, kemampuannya dan misterinya, tapi yuk lihat lebih dekat karakternya dan cara mereka hadapi ancaman mengerikan ini. Oke, mulai dari Dr. Check. Dia jelas ilmuwan brilian, tapi ada lebih dari sekedar otak aja. Dia punya rasa ingin tahu yang gila, kayak harus paham hal tak dikenal, meski berbahaya. Yang menarik dari Dr. Check itu dia simbol pendekatan ilmiah ke hal tak dikenal, bahkan saat hadapi sesuatu yang nantang logika. Dia berusaha rasional, mengamati, kumpulkan data, analisis hipotesis, ya, seluruh metode ilmiah. Dia lihat makhluk mengerikan ini sebagai proyek sains besar. Walau cuma punya tulang berserakan dan pertanyaan tak terjawab, tapi dia nggak cuma dingin dan penuh perhitungan kan? Nggak bener tuh. Dia juga punya rasa kasihan. Dia pengen lindungi orang lain. Dia tahu bahayanya makhluk ini buat manusia dan bertekad hentikannya, walau harus pertaruhkan nyawanya sendiri. Jadi dia karakter kompleks, gabungan intelek dan empati, berusaha seimbangkan metode ilmiah dengan ancaman nyata di depan mata. Terus ada Titus, si bapak tua yang kasih Dr. Check liontin tulang itu di awal. Kayaknya dia tahu sesuatu soal makhluk itu, semacam pengetahuan kuno turun-temurun. Ya, Titus mewakili jenis pengetahuan berbeda. Kebijaksanaan orang yang hidup dekat alam, paham kekuatan dan rahasianya. Dia yang bilang makhluk itu ratu, pertama dan terakhir jenisnya, dan cuma makan tulang. Wawasan ini. Awalnya beberapa karakter abaikan, tapi ternyata sangat realistis.